Kita masih berhenti di rumah J. Harus cium baunya dulu. Smell it. Kamu akan melihat panggilan kebakaran yang tidak biasa. Itu parah banget, semuanya berantakan. Aku nggak tahu kenapa dia mengeluarkan begitu banyak barang dari rumah. Aku nggak tahu, barang-barangku ada di mana-mana. Di mana-mana. Usaha yang katanya untuk menghidupkan kembali romansa akan segera hancur berantakan. Banyak orang di sekitar sini gila. Ada apa? Ada apa? Api bukan satu-satunya hal yang ditemukan penegak hukum di dalam rumah itu. Kami mengikuti kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sebuah pernikahan yang diduga penuh pasang surut itu memanas hebat di Florida dan kami memiliki rekaman kamera tubuh yang baru dirilis. Kami ikut bersama kantor Sheriff Citrus County, Florida, tempatnya tidak jauh dari Orlando, dan mereka baru saja dipanggil ke sebuah rumah yang terbakar habis oleh api. Para deputi diberitahu oleh penelpon 911 bahwa seorang wanita diduga telah memicu kebakaran tersebut. Sekarang, ketika para deputi ini tiba di lokasi, Anda bisa melihat wanita yang diduga ditahan itu, dan dia tampak emosional. Hanya mencoba menarik plester ke bawah. Dia merusak semua jendela, selalu merusak kaca spion. Saya memperbaiki dinding, dan semua ban juga dirusak. Dan saya bilang saya harus datang dengan truk derek dan menarik barang-barang saya keluar. Saya tidak tahu ini apa di sini, tapi saya akan meletakkannya di sini. Cairan korek api. Aku benar-benar baru saja lari. Aku sudah melihatmu jutaan kali. Akan aku taruh di belakang dulu. Ya, kita bisa. Baiklah. Tapi apa kamu bawa sesuatu? Iya. Oke. Aku bisa mengambilnya. Ada di sakuku. Aku gak tahu itu apa. Kamu punya apa? Aku punya sesuatu di sakuku. Tas apa itu di sana? Itu berat. Itu dilempar kemana-mana. Aku tidak tahu kenapa dia mengeluarkan begitu banyak barang dari rumah. Aku tidak tahu. Barang-barangku ada di mana-mana. Di mana-mana. Apa yang kamu punya di sakumu? Kamu bilang ada sesuatu di sakumu. Di dalam kandang atau sesuatu. Aku tidak tahu. Dia menyebarkan semua barangku di mana-mana. Di mana-mana. Dia akan menghancurkan truk lamaku. Dia baru saja pergi. Aku punya videonya. Tolong, itu videonya. Berhenti meraih. Maaf, Maaf, aku tidak bermaksud begitu. bersikap kasar. Ya. Jangan meraih. Jangan meraih. Apakah ada sesuatu di sini yang bisa menusuk atau melukai? Ya, kamu tidak percaya, jadi... Kalau kamu kena, kalau aku kena tusuk, ya itu apa saja yang bisa aku temukan di lantai. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa jadi salahku, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Ya, Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. jadi waktu aku di sini, dia ingin datang dan mengambil semua barang-barangku. Dan dia punya sesuatu seperti itu, dan orang ini, aku tidak tahu. Menghadap ke sana. Tidak, aku tidak akan memintamu lagi. Karena dia mengambil semua barang-barangku. Jika Kamu tidak turun dan mendengarkan di bukit. aku sedang mendengarkan, Ini tidak akan terlihat bagus. Jadi berhenti, Pak. Baiklah, Ali, baiklah, di sini. Kalian tunggu sebentar sampai kami tahu apa yang sedang terjadi. Ali gila. Silakan duduk. Para deputi mengatakan itu adalah Melissa Dunham. Dia adalah istri pemilik rumah. Salah satu deputi mengatakan bahwa dia baru saja datang ke rumah itu sehari sebelumnya. Diduga karena perselisihan rumah tangga antara Dunham dan suaminya. Sekarang dia mengatakan tidak ada yang bersifat fisik pada saat itu. Tetapi diduga hal itu berubah beberapa jam kemudian. Dia baru berada di sini selama beberapa minggu. Rupanya, mereka seperti berada dalam pernikahan yang aneh. Sudah menikah sekitar 20 tahun, tapi sudah berpisah sekitar 15 tahun. Video body cam yang dirilis oleh Sheriff Citrus County tidak memperlihatkan rumahnya secara dekat. Tapi di sini Anda bisa melihat seberapa banyak asap yang naik ke langit dari ujung jalan. Para deputi mengatakan rumah ini sudah habis. Sekarang, saat para deputi mencoba menyusun apa yang dikatakan Dunham kepada mereka, dan ingat, dia diduga mengakui di depan kamera bahwa dia membawa cairan pemantik, seorang deputi lain menemukan suaminya dan dia sangat emosional tentang apa yang baru saja terjadi pada rumahnya. Begini percakapannya, "Tenang, bicara padanya, rumah saya dibakar." Tenang dan bicara padanya. Santai. Gila. Ya banyak orang di sini yang gila.
Ada apa? Ya, ada apa? Rumahnya habis. Terima kasih, karena saya tidak diberitahu apa-apa, Pak. Apa yang terjadi? Setelah kami pergi, apa yang terjadi? Saya sedang duduk di jeep. Dia lewat. Tenang, pindah ke sana supaya apinya bisa masuk ke mereka. Saya sedang duduk di jeep. Lalu dia lewat. Dia bilang, sekarang tidak ada dari kita yang dapat. Lalu saya duduk di dalam. Lalu saya mencoba mengambil anjing saya. Karena anjing saya lari bersama dia. Jadi saya sedang mencoba mengambil anjing saya. Dan saat itulah saya menyadari rumahnya terbakar. Oke. Apakah Anda benar-benar melihat? Apakah Anda benar-benar melihat dia menyalakan sesuatu? Tidak. Saya tidak melihat itu. Oke. Tapi saya tahu. Oke. Karena dia sudah menghancurkan hidupku sejak tadi malam. Saya mengerti. Tenang. Tapi sekarang dia sudah bisa. Cukup bagus, cukup bagus. Dan TC sejauh ini ada di tim untuk kebaikan. Sejauh ini. 158. 1858 telah tinggal di Malhorn. Rumah itu 15. Benar-benar. Itu. Dia sudah dibawa. Dia sudah diborgol sekarang. Dia sudah ditahan, oke? Bro, gue nggak percaya ini, bro. Dan anjing lo ada di jalan sebelah sama beberapa orang. Punya aku ada di sana, oke? Oke, berarti anak lo juga ada di sana. Oke. Dan sekarang aku tahu ada anjing kecil di sana. Anjing kecil itu juga keluar. Dia sudah menangkapnya. Semua anjing sudah keluar, kan? Ya. Oke. Tidak ada hewan saat ini. Oke. Putramu di jalan sebelah bersama anjing-anjing, ya? Ini juga keluarganya di sini. Tidak apa-apa. Ya, mereka semua masih keluarga. Saya baru saja menghentikannya dan menyuruhnya berjalan kembali dan menunggu di dekat mobil saya supaya kita bisa membawa kalian ke sini. Jadi dia berteriak, mengatakan bahwa dia membakar rumah itu. Itu sebabnya saya bilang, tahan dia untuk sementara. Ya, tidak, tentu saja. Ya, saya tinggalkan Flannery di sana bersama barang-barang mereka. Oke, silakan Garcia. Dan kita harus waspada. Akan ada lebih banyak truk yang datang. Turun dan bicara dengannya. Aku tahu. Ingat, setiap pelaut adalah pemadam kebakaran. Kamu juga seharusnya menginjaknya, bukan melangkahi. Ya, adu mulut antara mereka berdua. Lalu sekitar jam 3 pagi tadi, mereka ada di sini. Shift malam ada di sini. Sama saja, adu mulut. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak ada lagi adu mulut. Rumahnya juga sudah tidak ada. Nama suaminya adalah Joshua Dunham dan Anda mendengar dia dengan sangat agresif menuduh istrinya membakar rumah. Tapi para deputi mengatakan bahwa dia menuduh suaminya yang memulai kebakaran itu. Saya sedang mencari anak saya. Berikan saya bir saja. Saya sedang mencoba menemukan anak saya. Ayo kita ambil mobilnya. Bawa kembali. Serius? Sampai kita... Hei, ada apa ini, bro? Ini semuanya. Dia sudah menyempurnakannya. Dan dia tidak melakukan semuanya. How itu? Menghadap ke arah lain. Bro, Mereka harus turun kembali sekarang. Iya, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, tenang saja sebentar. Hey bro, apa kamu punya? Apapun di sakumu yang seharusnya tidak kamu bawa. Di saku atau barang-barang yang seharusnya tidak kamu bawa, bro.
Mungkin pipa, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Mungkin nggak ada. Ini legal. Iya, ini legal. Serius? Kamu punya kartu ganja medis? Enggak, aku nggak punya. Kau pikir aku di sini? Iya, kamu lewat belakang. Dia ada di rumah sebelah. Dia sedang bermain, mungkin baru saja kembali. Aku sedang mencari anak laki-lakiku. Turun dan menghampirinya. Aku sedang mencari anak laki-lakiku. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan benar. Mari kita lihat apakah mobil orang terakhir itu terbuka atau tidak. Aku tidak tahu. Di mana, Junior? No. Akan pergi ke kiri bawah di sini. Ya, aku mengerti. Hei anakku, dia sudah membeli anakku. Ya, kita akan lakukan bro. Sampai kita tahu apa yang terjadi bro. Kamu tidak dalam masalah atau apapun. Belum? Rasanya begitu. Ya, ini terkunci. Maksudku, Silakan. Duduk. Sekarang para deputi belum tahu siapa yang memulai kebakaran yang menghancurkan rumah itu, dan mereka juga mempertimbangkan bahwa mereka baru saja berada di rumah ini untuk masalah rumah tangga dalam 24 jam terakhir. Sekarang kabar baiknya adalah para deputi mengatakan bahwa semua orang berhasil keluar dari rumah. Mereka mengamankan baik suami maupun istri saat mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang para deputi melacak keberadaan putra pasangan itu. Dia berusia 20 tahun dan inilah yang dia katakan kepada mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Itu terjadi sepanjang waktu. Jadi, mereka bertengkar seperti biasa. Terserah, kemarin dia membuang barang-barangnya keluar rumah. Saya sedang membicarakan hari ini. seperti apa penyebabnya? Jadi, kami ada di sini pagi ini. Saya salah satu deputi yang ada di sini pagi ini. Apa yang terjadi sejak kami berada di sini? Audio pada bagian percakapan ini disensor. Tapi, saya punya dokumen pengadilan yang menjelaskan apa yang diduga dia katakan. Saksi menjelaskan bahwa orang tuanya memiliki pernikahan yang sangat penuh pertengkaran. Dan mereka sering bertengkar. Dia mengatakan bahwa ibunya diduga akan marah karena mengira ayahnya terlalu sibuk untuknya. Tapi mereka sedang berusaha memperbaiki pernikahan mereka, katanya. Mereka diduga telah menikah selama sekitar 20 tahun, tetapi tampaknya mereka telah mengalami banyak masa-masa berpisah. Tapi secara hukum, di atas kertas, mereka masih pasangan suami istri. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa putra mereka mengatakan kepada petugas bahwa orang tuanya mulai bertengkar pada malam sebelum kebakaran terjadi. Dia juga menuduh ibunya sekitar pukul 1.30 pagi diduga menyerangnya dengan alat setrum di rumah mereka karena dia tidak mau memihak ibunya dalam sebuah pertengkaran. Remaja berusia 18 tahun itu mengatakan bahwa dia berencana meninggalkan rumah pagi itu karena dia tidak ingin menjadi bagian dari hubungan orang tuanya yang, kutip, tidak sehat. Dan itu benar-benar sangat menyedihkan. Sekarang dia mengatakan bahwa dia keluar rumah sekitar pukul 4 pagi untuk mengisi daya ponselnya di dalam mobil dan dia tertidur. Dan ketika dia bangun sekitar pukul 6.30, orang tuanya diduga bertengkar lagi. Dia mengatakan listrik di rumah mereka diduga dimatikan dan dia pikir itu karena mereka tidak membayar tagihan. Sekarang disinilah kebakaran ini kemungkinan dimulai. Melissa Dunham diduga berteriak kepada suaminya, kutipannya, "Sekarang kita berdua sama-sama tidak punya apa-apa." Dan disitulah anak laki-laki itu mengatakan, diduga, mulai terlihat seperti rumahnya terbakar. Dalam sebuah wawancara dengan suaminya, Joshua Dunham, dia menuduh istrinya mengambil palu untuk merusak barang-barang di rumah pada malam sebelumnya dan kemudian diduga menghancurkan properti di dalamnya. Joshua kehilangan rumahnya dalam kebakaran ini. Tapi Anda juga bisa melihat bahwa kami memiliki foto tahanannya. Dan kami akan menjelaskan alasannya sebentar lagi terkait kasus ini, dia akhirnya ditangkap. Sekarang, Melissa diduga mengatakan kepada para deputi bahwa dia tidak tahu bagaimana kebakaran itu dimulai.
Tetapi kemudian para deputi mengatakan bahwa dia mengaku telah melemparkan rokok yang masih menyala ke lantai kamar tidur utama. Dan penting juga untuk dicatat bahwa para deputi mengatakan Melissa membawa tas jinjing saat dia ditahan. Dan tas jinjing itu berisi cairan pemantik api. Sekarang kami memiliki rekaman audio Melissa berbicara dengan deputi dan berikut adalah apa yang dia katakan. Apakah kamu pernah menyalakan api unggun sebelumnya? Tidak, maksudku kamu tidak bisa. Oke. Apakah kamu pernah menyalakan api apapun sebelumnya? Seperti api kecil. Ya, jadi bagaimana cara memulainya? Dengan lemot. Atau sesuatu yang bisa terbakar kan? Kertas? Benar. Sesuatu yang bisa terbakar, lalu kamu nyalakan apinya kan? Dengan korek api, korek gas, rokok, atau apapun kan? Maksudku, kamu harus menyalakan kertas yang kamu masukkan ke dalam api. Maksudku? Benar. Jadi, hal-hal seperti lumut dan kertas itu mudah terbakar kan? Hal-hal seperti itu mudah terbakar. Pakaian. Jadi, melemparkan rokok ke tumpukan pakaian kemungkinan besar akan menyebabkan kebakaran kan? Baik itu disengaja atau tidak. Catatan pengadilan menunjukkan Melissa diduga mengakui telah melemparkan rokok itu, tapi kemudian membantah bahwa dia melakukannya untuk membakar rumah. Dan dia membantah menambahkan bahan pemercepat api apapun ke api itu, tapi dia diduga mengakui bahwa ada bahan yang mudah terbakar di area tempat dia melemparkan rokok yang masih menyala itu, termasuk hairspray dan aerosol. Melissa Dunham didakwa dengan pembakaran sengaja tingkat pertama, dan itu bukan satu-satunya dakwaan yang dia terima. Ini kabar baiknya. Dan ini kabar buruknya, oke? Saat ini Anda sedang ditangkap. Anda akan didakwa dengan penganiayaan dalam rumah tangga dan penyerangan dalam rumah tangga terhadap putra Anda. Ya Tuhan, ya Bu. Jadi begini, oke? Anda kemungkinan juga akan didakwa dengan pembakaran. Ini hanya masalah apakah pada saat Anda sampai di penjara, Anda memilih untuk memberitahu saya detail lain yang belum kami ketahui di sini, oke? Dan pada saat itu, seperti yang saya katakan, jika anjingnya sudah menemukannya, kita tidak akan berbicara lagi. Saya akan langsung menangkap Anda karena itu, oke? Jadi, jika Anda memikirkan hal lain, deputi ini punya nomor telepon saya, dan Anda bisa memintanya menghubungi saya, oke? Baik, saya doakan yang terbaik untuk Anda, Melissa. Para deputi mengatakan mereka melaksanakan surat perintah penggeledahan pada tas-tas Melissa, dan di salah satunya mereka diduga menemukan kantong plastik bening berisi sekitar 6,5 gram zat yang tampaknya adalah sabu-sabu. Mereka juga menemukan kantong plastik lain yang tampaknya berisi ganja yang baru dipanen dan dipotong menurut catatan pengadilan. Para deputi mengatakan mereka tidak percaya bahwa ganja tersebut digunakan untuk keperluan medis, dan tampaknya ganja itu telah ditanam dan dikemas untuk rekreasi, menurut para deputi. Sekarang, Melissa ditahan tanpa jaminan atas tuduhan pembakaran itu, yang merupakan tindak pidana berat. Tetapi kemudian dia juga dikenai 2 tuduhan kepemilikan zat terlarang dan 1 tuduhan kepemilikan alat-alat narkoba. Dan itu membawa kita kembali ke suaminya, pria yang diduga kehilangan rumahnya di tangan istrinya dalam upaya rujuk yang berujung kebakaran ini. Sekarang berikut adalah para deputi yang membacakan surat perintah penggeledahan kepadanya. Benar, jadi surat perintah penggeledahan untuk rumah ini sudah ditandatangani oleh hakim. Oh. Sesuai kebijakan, kami harus membacakan surat perintahnya kepada Anda. Benar, isinya banyak istilah yang membingungkan, tapi saya akan membacakannya kepada Anda sebagai bukti bahwa saya sudah melakukannya. Baiklah. Halo, singkatnya? Surat perintah ini memberi kami wewenang untuk masuk ke dalam rumah dan properti untuk mengambil foto, swab, sampel, dan hal-hal seperti itu. Oke. Ini hanyalah dasar hukum bagi kami untuk masuk ke sana dan memastikan tidak ada bukti yang gugur di pengadilan karena hakim mengizinkan kami. Oke. Jadi di pengadilan sirkuit wilayah yudisial kelima untuk Citrus County, Florida, kami memiliki surat perintah penggeledahan. Bahwa pengaduan di bawah sumpah dan secara tertulis yang didukung oleh afidavit dari saksi yang kredibel, yaitu Detektif Adolf dari kantor Sheriff Citrus County, unit kejahatan besar, yaitu saya sendiri, telah diajukan kepada saya, Yang Mulia Hakim Pengadilan Sirkuit Amber Thomas untuk Citrus County, Florida. Bahwa fakta-fakta yang telah diberitahukan kepada saya dan telah saya pertimbangkan membuat saya menyatakan dan menetapkan. Ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa undang-undang tertentu telah dilanggar atau bukti yang relevan untuk membuktikan pelanggaran undang-undang tertentu berada di suatu tempat di Citrus County, Florida yang dikenal dan dijelaskan sebagai berikut. Knoll South, Powell Point, Homosassa, Citrus County, Florida. Di situ ada petunjuk arah dari pusat operasi darurat Moriarty ke sini. Saya tidak akan membacakan itu untuk Anda. Google juga akan memberitahu Anda hal yang sama. Saya juga ingin menambahkan ini dengan cepat. Anda akan mendengar kata-kata di sini tentang tanaman ganja, karena kami menyitanya berdasarkan temuan yang terlihat jelas. Kami harus mengambilnya, itu termasuk di sini. Ini hanya untuk penggeledahan, oke? Saya mengerti.
Tempat tinggal yang terletak di South Powell Point, Homosassa, Citrus County, Florida, digambarkan sebagai rumah pabrikan untuk satu keluarga dengan luas sekitar 1.250 kaki persegi. Awalnya dibangun pada tahun 1984, terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tempat tinggal tersebut sebelumnya dilapisi dengan dinding vinil berwarna coklat, namun sekarang hanya terlihat rangka kayu yang kosong dan hangus berat akibat kebakaran bangunan yang menghanguskan sebagian besar struktur tersebut. Pintu depan dapat diakses melalui teras beton yang ditinggikan yang menghadap ke utara. Rumah tersebut sendiri menghadap timur ke barat di atas lahan seluas sekitar 0,44 ekar yang dikelilingi oleh kawat pagar no plum dan dapat diakses melalui gerbang baja. Menurut catatan penilai properti Citrus County, rumah dan properti tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tuan Joshua L. Durham, korban, dan Tuan Harvey D. Durham. Apakah itu benar? Donna, maafkan aku. Ya, itu karena printer memotongnya. Maaf soal itu. Ya, itu saja. Dan kemudian sulit untuk kami mencetak ini dengan printer tinta, tapi ini adalah foto halaman yang diambil menghadap ke rumah. Oke. Rumah ini berada di sini dan selanjutnya disebut sebagai properti. Sedangkan pengadilan telah menemukan alasan yang cukup bahwa barang-barang tertentu disimpan di lokasi ini. Dan hukum-hukum berikut telah dilanggar atau sedang dilanggar di dalam properti tersebut. Yaitu undang-undang yang melarang menjual, memproduksi, mengedarkan, memiliki, melakukan, berniat untuk menjual, memproduksi, mengedarkan zat yang dikendalikan sesuai dengan statuta negara bagian Florida. Dan secara melawan hukum serta dengan sengaja melalui api atau ledakan merusak atau menyebabkan kerusakan pada tempat tinggal, baik yang dihuni maupun tidak. Milik korban yang terletak di South Powell Point, di Homosassa, Citrus County, Florida, atau isinya sebagai pelanggaran terhadap Statuta Florida 806011A. Sekarang, oleh karena itu, Anda, Detektif Charles Adolph, dengan bantuan dari anggota kantor Sheriff Citrus County lainnya dan delegasinya, yang termasuk penyidik kebakaran, dengan ini diperintahkan dan diberi wewenang untuk menyita barang-barang berikut yang selanjutnya disebut sebagai properti. Segala peralatan pembuatan zat terlarang yang ditemukan di gudang, bangunan luar, atau tempat tinggal tersebut. Segala zat terlarang yang tidak diresepkan oleh dokter sebagai obat untuk individu yang tercantum, Joshua Dunham dan Melissa Dunham. Segala peralatan budidaya yang ditemukan di tempat tinggal, gudang, atau bangunan luar. Segala perlengkapan yang ditemukan di tempat tinggal, gudang, atau bangunan luar. Barang-barang milik terdakwa yang dibawa pada saat dikenaan, yaitu ransel Nike hitam, tas jinjing putih, tas Marc Jacobs, dan tas jinjing Calvin Klein hitam. Bukti biologis, foto, usap, dan sampel, alat pembakar, serta sumber bahan bakar yang mudah terbakar. Paragraf 1-10 di sini, dan selanjutnya disebut sebagai properti. Sekarang, oleh karena itu, Anda, Detektif Adolph, dengan bantuan yang sah yang diperlukan, termasuk para deputi sheriff, detektif, dan teknisi TKP, dengan ini diperintahkan. Pada siang hari, atau malam hari, atau pada hari Minggu, sesuai kebutuhan situasi, untuk memasuki dan menggeledah tempat dan pekarangan yang disebutkan di atas, serta kendaraan apapun di sana, atau siapapun yang berada di tempat tersebut atau di dalam pekarangan, yang secara wajar diyakini terhubung dengan aktivitas ilegal tersebut, untuk properti yang dijelaskan dalam surat perintah ini. Dan jika ditemukan, baik seluruhnya maupun sebagian, Anda dengan ini diberi wewenang untuk menyita dan mengamankan barang tersebut, serta memberikan tanda terima yang sesuai. Dan menyerahkan salinan surat perintah ini yang telah diisi kepada orang yang menguasai tempat tersebut. Atau jika tidak ada orang seperti itu, meninggalkan salinan yang telah diisi di tempat barang-barang tersebut ditemukan, dan melaporkan pelaksanaan surat perintah ini dalam waktu 10 hari sejak tanggal surat perintah ini. Dan Anda atau analis forensik yang Anda tunjuk juga diberi wewenang untuk menggeledah properti tersebut guna mencari bukti kejahatan yang dijelaskan di sini. Dan Anda diperintahkan untuk memastikan keamanan properti tersebut, agar dapat dibawa ke hadapan pengadilan yang berwenang atas pelanggaran ini untuk digunakan dalam penuntutan terhadap orang-orang yang melanggar pelanggaran ini dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum. Ditetapkan dengan tanda tangan dan stempel saya pada hari ke-30 bulan Maret tahun 2026, Hakim Sirkuit Amber Thomas. Itu tanda tangan beliau di sana. Baik, semua sudah jelas? Ya, Pak. Apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Baiklah, kami akan mulai sekarang. Kami akan berada di sana sebentar. Jika Anda membutuhkan sesuatu, cukup berdiri di luar gerbang dan panggil kami. Tapi selain itu, kami akan berusaha menyelesaikannya, oke? Para deputi menulis bahwa mereka melaksanakan surat perintah penggeledahan itu dan diduga menemukan 34 tanaman ganja di luar rumah. Dan di dalam rumah, mereka mengatakan bahwa mereka menemukan lampu, tangki, dan peralatan yang diduga digunakan untuk menanam ganja. Para deputi mengatakan tanaman tersebut memiliki berat total 5 pon. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Joshua diduga mengakui bahwa tanaman itu miliknya, tetapi dia membantah bahwa dia menanam ganja untuk dijual. Joshua sekarang menghadapi tuduhan kepemilikan dengan maksud untuk menjual, memproduksi, atau mengedarkan ganja yang merupakan kejahatan berat tingkat 3. Sedangkan untuk Melissa, kasusnya juga masih terbuka dan sedang berlangsung pada saat rekaman ini dibuat.
Catatan pengadilan online menunjukkan bahwa Melissa dijadwalkan menjalani konferensi pra-persidangan untuk kasusnya pada Juli. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.